Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel dakwah Rismadi. Pada siang hari ini, insya Allah kita akan membahas sebuah tema pondasi-pondasi di dalam agama. Kita ketahui bersama bahwasanya pondasi-pondasi di dalam agama kita ini sebenarnya banyak. Tetapi kita akan membahas tentang dua pondasi yang besar yang merupakan suatu nilai-nilai ibadah yang wajib kita kerjakan. Apa sajakah itu? Nanti kita akan mengetahuinya. Semoga ada manfaatnya dan jangan lupa dukung channel kami ini dengan cara like, share, dan subscribe agar channel kami ini tetap bertahan dengan semestinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang rukun Islam. Tentunya bila kita mendengar tentang rukun Islam, kita sudah tahu semuanya. Yaitu yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, mengerjakan salat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat kalau sudah sampai nisabnya. Yang kelima, berhaji ke Baitullah bagi yang mempunyai kemampuan. Nah, kalau kita perhatikan 5 rukun ini adalah hukumnya wajib. Yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat yang berbunyi syahadat ketuhanan. Yang kedua, syahadat kerasulan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita pahami secara terjemahan, sering kita mendengar atau membaca asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi atau aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi atau aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Apakah hanya cukup sampai di situ dalam memahaminya? Tentu saja jawabannya tidak. Karena kenapa?
ada pengertian-pengertian atau makna-makna yang tersirat di dalam yang tersurat. Misalnya seperti syahadat ketuhanan tadi, asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tetapi isinya yang terkandung adalah tiada Tuhan yang hak, yang benar disembah, atau zat yang hak disembah, yang benar-benar disembah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini dimasukkan istilah zat? Karena untuk membedakan kita dengan orang yang non-muslim atau yang bukan Islam. Karena mereka ketika menyebut Tuhan mereka hanyalah sekedar di ujung lidah saja. Kita jangan sampai seperti itu, tetapi harus masuk ke dalam hati kita bahwasanya zat yang hak disembah itu hanyalah Allah. Artinya segala ibadah-ibadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji dalam ibadah. Nah, kalau kita kaji dalam ketauhidan, inilah merupakan kunci kita memahami Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sengaja atau tidak sengaja kita kadang-kadang telah menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mengapa kami mengatakan demikian? Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari ini, misalnya kita seorang bawahan yang menghargai jabatan, yang menghargai atasan itu sangatlah berlebihan, ataupun takut dengan atasan itu sangatlah berlebihan, sehingga takutnya kita menghargai kita terhadap atasan itu, kadang-kadang kita lupa kepada Allah yang wajib kita takuti. Nah, ini maksudnya. Karena kenapa? Kalau kita memasukkan pengertian makna daripada syahadat ini di dalam hati kita, tiada zat yang hak disembah, maka nilai ibadah kita, nilai persaksian syahadat kita itu akan meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Apa yang kita saksikan terhadap Nabi Muhammad? Tentu saja tidak lain tidak bukan adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita tasdikkan dalam hati, harus kita niatkan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dalam kita solat. Bukankah solat kita itu ada dua macam? Yang pertama solat wajib, yang kedua solat sunnah. Nah, ini penting kita ketahui bersama-sama. Karena kenapa? Solat adalah salah satu jalan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Saudara-saudara kami, dimanapun Anda berada, syahadat ini merupakan suatu kunci bukan hanya untuk orang Islam saja, tetapi bila orang lain mengucapkannya atau non-Muslim, maka dia akan selamat dan dia akan masuk ke dalam Islam. Penting sekali syahadat ini. Makanya perjuangan daripada Rasul dan para Nabi, yaitu menegakkan kalimat syahadat ini. Saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, rukun Islam yang kedua adalah mendirikan solat. Apa itu solat? Sesuai dengan isi dalam kandungan Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah, atau as-salatu imaduddin, yang dikabarkan melalui hadis. Nah, inilah salah satu dalil kita wajibnya untuk sholat. Karena yang membedakan non-muslim dengan seorang yang muslim atau orang Islam adalah mendirikan sholat. Akan tetapi demikian, sholat wajib ini pun terbagi dua cara melakukannya. Ada yang melakukan secara berjamaah di masjid dan ada yang melakukan sendiri-sendiri di rumah. Baik itu ada uzur ataupun tidak ada uzur secara syar'i. Beruntung sekalilah umat-umat atau orang-orang yang mengerjakan solat berjamaah dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan 25 atau 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama, 1 derajat di sisi Allah sejauh 500 tahun perjalanan nilainya. 1 derajat. Bayangkan kalau kita mendapatkan 27 atau 25 derajat, sehingga tidak bisa kita hitung lagi. Kemudian kalau kita hanya mengerjakan solat wajib itu hanya sendiri-sendiri di rumah dan tidak disertai dengan uzur yang dibolehkan di dalam agama, maka kita akan terancam. Apa ancamannya? Yaitu ancaman dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena kita tidak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukankah solat berjamaah itu sunnah Nabi Muhammad SAW? Nabi tidak pernah solat sendiri-sendiri. Beliau solat selalu berjamaah. Maksudnya solat yang wajib. Ketika kita mengerjakan solat sendiri di rumah tanpa uzur, kita telah menentang Nabi Muhammad SAW. Apakah ada yang mampu menentang Nabi Muhammad SAW? Kalau kita sudah menentang Nabi Muhammad SAW, kita berarti menentang Allah. Kalau kita menentang Allah, kemana kita akan berlari? Kemana kita akan pergi? Kemana kita akan berlindung? Nah, untuk itu, niatkanlah di dalam hati, berusahalah, berupayalah untuk dapat mendirikan solat berjamaah dimanapun kita berada. Karena ini sangat penting. Perlu kita ketahui bersama, solat jamaah ini akan menjadi kenang-kenangan nanti di yaumil akhir. Karena di sana akan terlihat barisan-barisan yang bercahaya-bercahaya, barisan-barisan yang sangat indah. Dan ada juga barisan-barisan yang wajahnya menghitam, malu tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
salah satunya yang barisan yang atau kelompok yang percaya itu yakni orang-orang yang selalu sholat berjamaah. Bahkan dalam sebuah riwayat mereka itu berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari nur, sehingga para malaikat, para nabi bertanya apakah mereka itu dari golongan para nabi ataupun daripada golongan malaikat. Luar biasa fadilahnya untuk orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, mendapat ridha Allah dunia dan akhirat, insya Allah. Yang ketiga, rukun Islam mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Apa itu puasa? Yaitu menahan makan minum sejak daripada subuh sampai menjelang maghrib. Bahkan bukan hanya menahan makan dan minum saja, tetapi menahan hawa nafsu badaniah. Nah, kalau kita melihat daripada definisi puasa ini adalah sangat mudah. Tetapi perlu diketahui yang dimaksud dengan puasa yang sebenar-benar puasa adalah puasa lahir dan batin. Puasa 7 anggota badan. Karena kenapa? Yang mengetahui puasa ini hanyalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita ketahui bersama. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, tetapi kita selalu mengunjing orang, selalu memfitnah orang, menjelek-jelekkan orang, bahkan berkata-kata kotor, itu kita tidak berpuasa yang sebenar-benarnya. Maka dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Karena kenapa? Tidak mendapat fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Nilai puasa hanyalah Allah yang tahu. Karena Allah mengatakan demikian. Puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Nah, disinilah ketika kita berpuasa menahan makan dan minum dan hawa nafsu yang lain, mata kita, telinga harus berpuasa juga, tangan, kaki, bahkan hati, ketar-ketir atau gerak-gerak di dalam hati ini harus kita selalu waspada untuk supaya kita jangan gugur nilai puasanya. Bisa jadi kita sah secara rukun puasa, mengerjakan puasa, tetapi nilainya tidak ada. Nah, ini sangat-sangat disayangkan. Dan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapapun kita dan dimanapun kita harus waspada dalam kita berpuasa Ramadan. Kemudian yang keempat adalah membayar zakat bila sudah sampai nisabnya. Rukun Islam yang keempat ini adalah mengenai zakat. Zakat ini ada aturan-aturannya, yaitu 2,5% daripada
penghasilan atau harta kita wajib kita keluarkan. Nah, yang menerima zakat ini adalah 8 musannif, dan kita tidak membahas itu. Kita hanya membahas tentang zakat ini adalah bentuk zakat. Kalau di daerah kita, Indonesia dan Aceh pada umumnya, khususnya Aceh, zakat pada umumnya ini adalah dengan mengeluarkan beras. Karena dasar zakat itu bahan yang mengenyangkan. Ini dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Nah, fenomena yang terjadi kadang-kadang ada saudara-saudara kita, siapapun itu, mengeluarkan zakat dengan menggunakan uang. Ini kita perlu hati-hati, sebab berbeda mazhab kita dengan mazhab yang lain, yang 3 lagi. Mungkin di mazhab Imam Malik, di Imam Hambali, Imam Hanafi bisa diganti dengan uang. Tetapi setahu kami dalam mazhab Imam Syafi'i harus menggunakan dengan bahan makanan yang biasa dimakan sehari-hari, yaitu bahan yang mengenyangkan. Itu kalau mengeluarkan zakat, yaitu zakat pribadi kita, zakat badan, untuk mensucikan badan kita atau tubuh kita. Nah, ini lain dengan zakat yang lain. Itu harus kita bisa membedakan dan memahami. Tetapi walaupun demikian, perbedaan-perbedaan ini kita harus memakluminya juga. Yang penting dalilnya itu ada menurut mazhab yang kita anut. Kalau memang dalam mazhab Imam Syafi'i bisa digantikan zakat itu dengan uang, kenapa tidak? Tetapi kalau dalilnya tidak ada, kami memesan kepada saudara-saudara kami, janganlah dilakukan seperti itu. Bayarlah dengan menggunakan beras. Saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, pembayaran zakat ini sekarang sudah maju cara pembayarannya. Bisa dengan apa saja. Artinya alat pembayarannya. Walaupun demikian, seperti kata kami tadi, berhati-hatilah dalam mengeluarkan zakat ini. Karena bisa jadi selama ini kita keliru. Bisa jadi kita salah. Kemudian rukun iman rukun Islam yang kelima adalah berhaji ke Baitullah bagi yang mempunyai kemampuan. Berhaji ini adalah cita-cita semuanya umat Islam di dunia ini. Tidak ada ya ketika kita tanya, apakah Anda mau berhaji? Tidak ada yang menjawab tidak mau. Pasti mau. Walaupun demikian, kita harus tahu
bagaimana syarat-syarat haji itu? Apakah dengan melakukan segala cara, misalnya untuk mendapat ongkos haji, menjual harta-harta seperti menjual rumah satu-satunya, lalu kemudian ketika kita pulang dari haji, kita akan kemana? Nah, kalau terjadi hal seperti ini, maka haji itu tidak wajib atas orang tersebut. Karena kenapa? Haji itu waktu kita pergi naik haji, pulangnya harus ada tempat kita untuk bernaung kembali. Tetapi kalau tempat bernaung itu kita jual untuk ongkos haji, tidak diwajibkan kita untuk haji seperti itu. Saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, kalau kita tidak mampu haji, tentu saja ada jalan yang lain, yaitu umrah. Memang kelebihan haji itu adalah di dalam haji ada umrah, tetapi di dalam umrah tidak ada haji. Ataupun disebut dengan haji kecil umrah, itu haji kecil. Karena tidak ada wukuf di Arafah. Kemudian masalah haji ini adalah sangatlah luar biasa di negara kita ini. Yang kita saksikan sekarang adalah tertunda-tundanya pemberangkatan haji dari waktu ke waktu karena berbagai halangan dan berbagai masalah. Mungkin hanya sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.